Kalau begitu izinkanlah kami melangkah yang mula tubuh ini lemah. Asal lihat ini lurus, insya Allah langit akan membantu kami. Amin. Ya nggak, Mbah? Ya betul. Pergilah Napropo, dan semoga angin para wali selalu bersamamu. Amin, amin, amin. Terima kasih ya. Izinkanlah kami, berkatilah kami, berkahkanlah kami untuk mengemban amanah ini ya. Karena Insya Allah. saya rasa ini ya menjadi tugas kami untuk menyelamatkan sesama umat ya, Mbah. Betul sekali, Bro. Akan tetapi kalian harus waspada, karena langkah-langkah kalian pasti diawasi oleh mereka. Iya, Iya. Saya pamit. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang? Oh ya teman, kita melanjutkan perjalanan kami ya. Nanti kita sambung lagi ya. Allah ya. Manzilul Asrar. Hah? Kitab Manzilul Asrar. Saya pernah mendengar kitab itu, Mbah. Bahkan saya punya kitabnya. Cuma namun kitab Manzilul Asrar yang apa ini, Mbah? Karena yang beliau sampaikan ini mungkin saja Manzilul Asrar yang berbeda. Nah, teman-teman, tetap doakan kami ya. Mudah-mudahan kami tidak menemui suatu halangan apapun ya. Kita belum pembukaan loh ya. Pegang ya. Masih Mbah, saya nggak tahu lah. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali bersama kami. Semoga kesan kalian selalu misteri dan salam bahagia langit. Dan alhamdulillah juga teman-teman, pada malam hari ini kami masih bisa menghibur teman-teman semuanya nggih. Sekali lagi saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin nggih. Betul, nggih. Dan tidak lupa teman-teman, misi kali ini kita ditugaskan itu memang disuruh ke alas Batu Lempu. Kita sendiri belum tahu apa, ternyata Bang Adil menyampaikan hal semacam tadi, serta beliau yang Syekh Ghazali ya, Syekh Ghazali itu Syekh Makdum Ghazali itu menyampaikan ternyata di tempat ini ada rahasia yang besar, dan rahasia itu berkaitan dengan umat manusia serta makhluk-makhluk yang lain. Astagfirullah. Sebelum kita melakukan eksplorasi, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu, Mbah, agar apa yang saya hajati tidak menemui suatu halangan apapun, dan juga dan kita semuanya selalu dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa dimulai. Oke, nanti kita sambung lagi ya. Apa? Siapa kalian? Astagfirullahaladzim. Hati-hati, Bapak. Kenapa kalian menyerang kami tiba-tiba? Tadi, Bah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Kuat ya. Astagfirullah. Hati-hati. Ini siapa nih, Bu? Asal ini, Bah. Buka ya, Bah. Kenapa kalian menyerang saya, menyerang kami? Apa tujuan kalian? Pertanyaan bodoh bagaimana? Kami tahu kalian adalah utusan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka bismillah. Allahu Akbar. Ya. Lawan kita sangat luar biasa. Dia memiliki Siapa kalian? Perkenalkan dulu, namamu siapa? Jangan tiba-tiba menyerang kami. Derekku adalah Barbanes.
Barbanis, kau datang dari mana Barbanis? Apa tujuanmu menyerang kami? Tujuan kami menghalangi kalian. Benar. Menghalangi untuk apa? Udahlah. Kalian adalah manusia-manusia utusan. Ya memang kami utusan, memangnya kamu apa? Menghalangi kalian. Seperti kau. Bicarakan baik-baik, Barbanis. Dan siapa namamu? Dia adalah rekanku, Baramis. Berbicara baik-baik, bertambayun yang baik. Jangan seperti ini, saya tidak suka dengan kekerasan. Namun jangan salahkan saya jika saya menyakiti kalian. Begitu juga sebaliknya manusia. Bismillah, kunci korun kafainsun. Makan dia kunci korun. Ha, ya ansut. Kurang. Maksudmu apa? Keluarkan kekuatanmu. Kenapa? Kenapa kalian mau menghalangiku? Salahkah saya jika saya mengemban suatu amanah? Tentu saja salah. Untuk apa kalian mengemban amanah? Apakah kalian tidak memiliki rasa takut terhadap dosa? Kalian menyerang seseorang tanpa alasan. Kalian tidak bertanya terlebih dahulu. Kalian menyerang seenaknya. Apa kalian tidak takut dihukum? Karena kami tidak pernah dihukum. Ya kunci korun, berikanlah keterangan pada jiwanya. Buka mulutnya untuk berbicara segala sesuatu padaku. Kafain shot. Katakan yang jelas kepadaku, Barbanis. Apa tujuan kalian? Baiklah, diriku akan katakan semuanya. Diam kau, pergi kau. Sini Mbah. Menyingkirlah dariku. Menyingkirlah dariku. Sini Mbah. Tunduk buku tuh, Pop. Saya lanjutkan. Ya. Karena diriku tahu jalan yang kupilih selama ini telah membawa kematian dan kegelapan. Lantas, kenapa jika kau tahu jalan ini adalah jalan yang tidak baik kau lanjutkan? Kau utusan siapa? Kami adalah utusan Raja Gandarusi. Kau ditunjuk oleh Raja Gandarusi untuk menghalangi kami. Ya, Siapa Gandarusi? Kenapa mau menghalangiku? Apakah Raja Gandarusi adalah raja yang sedang merencanakan sesuatu? Raja Gandarusi, ia telah membentuk aliansi rahasia yang terdiri
dari 5 kerajaan gelap. Kerajaan yang pada masa lalu pernah terusir dari tanah leluhur karena keserakahan dan ilmu hitam mereka. 5 kerajaan. Ya. Lima kerajaan yang disebut sebagai Pancer Pitu Kelam. Mereka adalah Siapa saja mereka? Kerajaan apa saja? Kerajaan Gandarusi yang dipimpin langsung oleh Raja Gandarusi, pengatur strategi utama dan penguasa ilmu pelet iblis. Allahu Akbar. Dan yang kedua adalah Kerajaan Ular Timur, kerajaan bawah tanah yang dipimpin oleh Ratu Lanina, wanita separuh manusia, separuh ular, ahli dalam mengendalikan pikiran dan racun jiwa. Dan yang ketiga, Kerajaan Batu Geni, kerajaan para pandai besi hitam yang menciptakan senjata dari darah manusia, dipimpin Adipati Lodrawartu. Dan yang keempat, Kerajaan Bayang Hitam, kerajaan bayangan yang tak terlihat oleh mata biasa, tempat berkumpulnya para penyihir pengganda tubuh. Kerajaan itu dipimpin oleh Ki Sulangit, mantan murid Syekh besar yang menyimpang. Dan yang terakhir, Kerajaan Serat Karang, pusat kendali dan mata-mata, dipimpin oleh Raden Wirasandi, pangeran yang menjual jiwanya demi keabadian. Lanjutkan. Mereka bersatu dalam perjanjian kuno yang disebut Sumpah Kargala. Setiap raja menyerahkan bagian dari jiwanya kepada iblis Kargala sebagai syarat kebangkitan. Apa tujuan mereka sesungguhnya? Barbanis, katakan dengan jujur. Tujuan mereka bukan sekedar menguasai dunia manusia, tapi memutus jalur ruhani para ulama jin dan wali bumi. Karena di balik dunia yang kasat ini ada majelis jin salih yang menjaga keseimbangan semesta. Jika para jin itu binasa, maka batas antara dunia manusia dan alam iblis akan roboh. La haula wala quwata illa billah. Lanjutkan, Barbanis. Mereka sedang mempersiapkan ritual besar. Ritual apa? Ritual itu disebut wukuf darah hitam. Dalam ritual itu, mereka akan mengorbankan 7 anak wali dan 7 jin ulama. Lalu darah mereka digunakan untuk membasuh pusaka Kargala agar segelnya terpecah. Semua itu akan dilakukan saat gerhana 3 bayang. Fenomena langka yang hanya terjadi tiap 777 tahun sekali. Allahu Akbar. Kapan itu terjadi? 3 minggu lagi. Tapi dunia kami belum ada yang mengabarkan mau adanya terjadi gerhana ya. 3 bayang ya, Mbah? Iya, Pak. Dan mereka sudah menangkap 3 anak wali dan 2 jin ulama.
Sisanya sedang diburu oleh para pembunuh bayaran dan dukun-dukun gelap. Bahkan diri masuk dalam pemburuan itu untuk ditumbalkan. Saya? Kami maksudnya? Ya, Baiklah, Danik. Kita harus menyelamatkan para anak wali dan jin ulama yang cerita. Yang kedua, kita menghentikan aliansi 5 kerajaan sebelum ritual wukuf darah hitam dimulai. Yang ketiga, mencari pusaka penolak gerhana. Gerhana bisa ditolak, Bu. Saya pernah mendengar, Mbak, ada pusaka penolak gerhana. Itu pusaka milik para wali yang bisa menggagalkan ritual jika digunakan saat gerhana. Baiklah, Bu. Barbanis, saya bertanya, karena kau tadi berbicara kau telah salah jalan, apakah sebenarnya kau ingin bertobat, Barbanis? Karena saya melihat pancaran dirimu berbeda dari makhluk yang tadi yang aku usir. Jika kau bersedia memperbaiki jalanmu dan kau bersedia menebus dosamu, apa kau mau? ya. Diriku akan memandumu kemanapun kau perlu pergi. Kenapa kau berbicara seperti itu? Mungkin dengan diriku bersembunyi di balik dirimu, ada sedikit keselamatan untuk diriku. Apakah sebenarnya sudah muak dan kau mau berbicara panjang lebar, mengeluarkan semua rahasia yang ada pada rajamu? Apakah kau tidak akan berkhianat? Apa jangan-jangan kau hanya memancing kami? Ribut aja, Bu. Betul, Mbak. Tidak sama sekali. Memang sebenarnya diriku ingin lepas dari kerajaan itu. Kenapa? Akan tetapi diriku sedikit diancam. Kau takut jika kekuatan itu muncul dari iblis Kalgala? Kau tidak akan selamat jika kau berlawanan pihak. Benar. Itulah ancamannya. Tapi kenapa kau sekarang bertemu dengan kami? Malah justru kau ingin memberontak kepada kerajaan. Karena diriku yakin kalian adalah manusia-manusia terpilih untuk amanah ini. Apa kau takut anak istrimu menjadi korban atas apa yang akan terjadi? Itulah, tentu saja. Baiklah, Barbanis, dengarkan aku berbicara. Wahai Barbanis, engkau datang dari dunia yang gelap. Tapi bukan kegelapan yang membuatmu hina, Barbanis. Melainkan ketika kau memilih untuk tinggal di sana dan menutup matamu dari cahaya. Tahukah kau, Barbanis, langit tak pernah membenci tanah yang becek. Karena dari tanah yang becek itulah tumbuh tunas kehidupan. Begitu pula manusia, begitu pula makhluk. Dari dosa yang paling dalam masih bisa tumbuh cahaya yang paling terang. Asalkan kau mau bangkit dan mencuci wajahmu dengan kejujuran. Tahukah kau, Barbanis, jangan kau sangka kemuliaan datang dari darah bangsawan atau dari pedang yang telah menumpahkan ratusan nyawa. Kemuliaan sejati lahir saat seorang hamba mengakui kelemahannya dan menyerahkan egonya di hadapan yang maha agung, yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau tentunya tahu perang, Barbanis. Engkau tahu bagaimana hancurnya, bagaimana cara menghancurkan musuh. Tapi tahukah engkau, Barbanis, bahwa musuh terbesar bukanlah manusia atau makhluk lain di luar sana, melainkan adalah dirimu sendiri.
yang enggan sujud dan hatimu menolak untuk menangis. Saya tahu hatimu dalam kebimbangan. Kau berjalan di jalan ketidakjujuran. Kau berjalan di kegelapan. Mungkin hatimu telah muak atas semua ini. Barbanis, satu kerajaan bisa roboh oleh pasukan, tapi satu jiwa bisa hancur karena satu kesombongan kecil. Apa gunanya tubuh besarmu bila jiwamu kerdil karena dendam? Apa gunanya senjata tajam jika lidahmu lebih tajam dalam menebar fitnah? Apa gunanya kekuasaan jika engkau tak tahu caranya menggenggam hati sesama? Kenapa nangis? Kenapa kau menangis, Barbanis? Karena saya sudah Maafkan saya ketawa. saya sudah merasa melakukan dosa yang begitu besar. Alhamdulillah. Barbanis, saya tahu engkau dulu kuat, tapi keras. Engkau dulu setia, tapi buta. Kini, saya tahu hatimu runtuh, tapi justru disitulah kekuatanmu bermula, Barbanis. Karena hanya makhluk yang runtuh yang tahu cara membangun dari puing. Lihatlah langit, Barbanis. Ia tinggi, tapi tetap menurunkan hujan untuk menyentuh bumi. Itulah tanda kemuliaan yang tinggi tidak sombong, yang kuat tidak menyakiti, yang tahu tidak mengejek, yang sujud tak pernah merasa suci. Barbanis, jangan bangga pada kekuatanmu dahulu, tapi banggalah pada keberanianmu hari ini. Saat kau mengaku salah, tak semua makhluk sepertimu, Barbanis, tak semua prajurit punya nyali untuk mengembalikan arah pedangnya. Kau memilih bertarung di pihak cahaya. Itu cukup untuk membuat langit mencatat namamu dengan tinta rahmat. Tapi ingat, penebusan bukan hanya dari kata. Ia butuh langkah, ia butuh bukti. Berjalanlah bersamaku, Barbanis. Bukan sebagai pelayan, bukan sebagai prajurit, tapi sebagai makhluk yang ingin kembali menyentuh cahaya. Jika kau terjatuh di jalan ini, maka biarlah tanah suci yang jadi saksi bahwa kau telah memilih jalan yang benar. Dan jika kau berhasil, maka jangan kau tagih pahala. Cukup tatap langit dengan senyuman, karena langit tahu siapa kau sebenarnya. Baiklah. Terima kasih. Kau sudah menyadarkan. Ikutilah jalanku, Barbanis. Jika kau ingin segala sesuatunya menjadi baik, berjabat tanganlah denganku. Jika kau mengikuti kepercayaanku untuk menyentuh cahaya, maukah kau bersyahadat atas nama Tuhan, atas nama kebenaran? Baiklah. Ikutilah kata-kataku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Tidak ada Tuhan selain Allah. tidak ada Tuhan selain Allah, Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kau sekarang menjadi saudara Sayyidina Muhammad. Peluklah aku, Barbanis. Alhamdulillah. Terima kasih. Kau sudah mengajarkan banyak hal baik. Bahkan hanya dengan ucapan kau bisa menyentuh jiwaku. Itulah, Barbanis, yang namanya kekuatan.
tidak serta-merta menggunakan pedang, pusaka, bahkan senjata yang tajam sekalipun. Kekuatan sejati itu tumbuh dari dalam diri setiap makhluk, asalkan makhluk itu berpegang teguh pada kebenaran. Saya tahu hatimu lembut, namun kau telah salah jalan, dan kau telah salah memilih jalan. Ingat, Tuhan semesta alam ini menakdirkan setiap makhluk dengan takdir yang pasti. Namun, setiap makhluk memiliki kehendak bebasnya masing-masing. Dan sekarang, kau telah kembali kepada jalan dan kehendak bebasmu yang benar. Ulurkan tanganmu, Barbalis. Kuberikan tanda terhadapmu. Temuilah aku nanti jika kau mau memperbaiki perbuatanmu. Baiklah. Bawalah anak istrimu untuk menemui saya. Akan kuamankan mereka. Baiklah. Sekali lagi terima kasih, Pak. Saya ingin bertanya, di mana sungai darah merah? Sungai merah. Merah darah. Di mana? Sungai merah. Sungai merah darah. Kau tahu? Sebenarnya tidak jauh dari tempat ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Tunjukkan. Kau berjalanlah ke arah utara. Baik, dapat Mas. Saya akan menuju ke sana. Bagaimana? Lantas apa yang harus saya lakukan sekarang? Bawalah anak istrimu terlebih dahulu. Amankan mereka. Baiklah. Betul. Assalamualaikum. Pamit apa gimana melor? Ayo Ya, teman-teman, lanjut, kita sambung lagi teman-teman. Kita udah menuju ke sana. Gimana? Gas lah.